Evaluasi besar-besaran akan dilakukan oleh seluruh elemen Timnas Indonesia. Ya, dua hasil tim Garuda di bulan Oktober memang diakui tidak bisa memenuhi target yang diharapkan minimal 4 poin. Namun terlepas dari berbagai faktor, termasuk kesalahan Coach Shin di laga versus Cina, kedalaman skuad Indonesia benar-benar jadi poin yang nggak bisa dilepaskan. Meski tampil begitu dominan di laga lawan Cina, gempuran Indonesia seringkali mentok karena Cina tampil begitu rapat. Ya, tuan rumah menumpuk banyak pemain di lini pertahanan untuk meredam Indonesia, sementara tim Garuda tampak minim opsi saat menghadapi rapatnya Cina. Sebab tak adanya penyerang bertipe target man seringkali membuat tekanan tim merah putih tak punya tujuan. Padahal saat buntu, Indonesia kerap kali melepas umpan silang terutama di menit-menit akhir, tapi umpan silang ini seolah sia-sia karena penyerang Indonesia tak andal dalam duel udara. Para pemain di lini depan di skuad Indonesia saat ini memang punya tipe yang hampir serupa, yakni pandai membuka ruang. Sebut saja Rafa Strike, Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, hingga Malik Rizaldi. Timnas bisa dibilang sangat minim opsi penyerang bertipe target man. Maka dari itu, dengan beberapa sisa pertandingan, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan target 15 poin yang telah dicanangkan. Untuk itu, PSSI tengah gencar mencari opsi penyerang naturalisasi untuk menutup kelemahan di sektor depan ini. Sejatinya, Sintayong sudah berusaha untuk fokus mempertajam lini depan skuad merah putih. Effort STY tersebut diwujudkan dengan mendatangkan pelatih khusus striker, yaitu Yong Ki-hun. Sebelum bertanding melawan Arab Saudi, ia menjadi sosok yang paling sibuk. Dia bekerja keras untuk terus menempa para penyerang timnas Indonesia yang dibawa ke Jeddah. Hoki Caraka, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Rafa Strike, dan Ragnar Oratmangun menjadi pemain yang ditempa Yong Ki-hun dengan harapan mampu meningkatkan kualitas di lini depan. Ya, meski udah terbukti kalau para striker ini mampu berkembang kala membela klubnya, tapi komposisi di skuad Garuda dinilai masih belum cukup. Ketum PSSI Erick Thohir juga mengatakan jika skuad Garuda kekurangan sosok juru gedor di ujung tombak penyerangan. Walaupun tak menampik kalau di segala kelompok usia termasuk senior masih memiliki kekurangan masing-masing, tapi menilik beberapa laga terakhir yang dijalani skuad Garuda, peluang-peluang yang sebenarnya bisa dijadikan gol banyak terbuang sia-sia. Dan juga seakan mengharuskan kita mengambil langkah cepat dengan menambah pemain keturunan. Dan dari sejumlah nama yang dikaitkan, nama Danilson Silva merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang saat ini bermain di kasta kelima Liga Portugal dengan klub FC Olhanense yang disebut tertarik untuk ikut membela skuad Garuda. Meski berlaga di kasta kelima Liga Portugal, Danilson merupakan pemain penting di skuad Olhanense. Melansir dari unggahan YouTube Yusa Nugraha, Danilson mengatakan jika dirinya selalu diberi kepercayaan untuk tampil sebagai starter di setiap pertandingan Olhanense. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek, pada kesempatan itu Danilson mengungkapkan jika dirinya tertarik untuk membela tim merah putih. Bahkan ia mengaku sempat terkejut saat salah satu media Indonesia mencoba untuk mewawancarainya dan mengetahui jika dirinya memiliki darah Indonesia. Tanya soal itu, ia juga menceritakan jika dirinya sempat menolak tawaran dari timnas Cape Verde dan menunggu tawaran dari PSSI. Tapi meski ia sangat tertarik untuk membela timnas Indonesia, hingga saat ini Danilson Silva belum menerima panggilan dari PSSI. Tapi di lain sisi munculnya nama Danilson kembali berbicara soal darurat striker yang kini dialami tim Garuda. Nama pemain keturunan yang diincar Sintayong sejak lama bak memberi kode untuk mengisi kekurangan ini. Dalam postingan akun @eredivisie Indonesia, mereka membagikan sebuah fakta bahwa Romani merupakan pemain keturunan Indonesia yang tengah gacor di Liga Belanda musim ini. Dari 7 penampilannya bersama FC Utrecht sejauh ini, Romani sukses menyumbangkan 2 gol. Dan berkat sumbangsihnya pula, saat ini FC Utrecht bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Liga Belanda di musim ini. Sontak postingan akun @eredivisie Indonesia itu langsung dibanjiri like dan komentar oleh para pecinta sepak bola tanah air. Namun ada satu hal lucu dan menarik yang ikut mengomentari postingan soal Romani tersebut. Hal ini tepatnya di kolom komentar yang justru hadir dari @oranje_Indonesia yang merupakan akun resmi timnas Belanda versi Indonesia.
Akun tersebut menyelipkan emotikon telepon seakan memberitahukan bahwa timnas Belanda tertarik untuk memanggil pemain berposisi sebagai winger tersebut. Komentar itu pun langsung ramai digeruduk netizen tanah air dan banyak yang berharap timnas Belanda tidak benar-benar memanggil Romani. Tapi di lain sisi, agen Ole yakni Jus Ebergen mengungkapkan bahwa Ole Romani sudah dihubungi oleh PSSI dan saat ini juga tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu ini menjadi kabar baik, terlebih keduanya juga sudah follow-followan dengan Pak Erick Thohir. Jadi ya, semakin besar pula peluangnya. Beralih dari Ole, sosok pemain keturunan lini depan potensial yang juga bisa menambah daya gedor tim Garuda ialah nama beken Mauro Zylstra. Penyerang muda Volendam U21 Belanda yang masih berusia 19 tahun itu tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjadi warga negara Indonesia. Mengingat usianya yang terbilang muda, pemain keturunan asal Bandung, Jawa Barat ini bakal menjadi aset berharga bagi skuad Garuda seperti halnya Jens Reven yang sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U19. Sebagai striker, Mauro Zylstra yang memiliki tinggi badan mencapai 188 cm, ia begitu gesit dan juga menggigit. Selain jago gocek, ia juga lihai mengambil ruang tembak, baik di luar maupun di dalam kotak penalti. Terus menjadi andalan di klubnya juga, ia bahkan berjanji akan mencetak banyak gol jika kelak memperkuat timnas tanah leluhurnya. Tentu saja baik Ole dan Mauro bisa jadi opsi yang bagus di lini depan timnas. Kalau bisa membandingkan, tentu saja keduanya ini jelas memiliki banyak perbedaan dan juga kesamaan. Misalnya dilihat dari segi fisik dan umur, Ole Romani memiliki tinggi 1,85 meter, sedangkan Mauro beda tipis yakni 1,88 meter. Namun secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip yakni sama-sama kekar dan tinggi. Hanya saja Ole ini tipenya lebih skillful, sedangkan Mauro adalah tipe goal getter. Ya, dalam komposisinya, jelas dilihat dari sisi jam terbang dan juga pengalaman. Ole 99% akan jadi pilihan utama karena ia sudah teruji di Eredivisie. Sedangkan Mauro ini masih di level U21 walaupun secara statistik ia nggak kalah gacor. Tapi terlepas dari apapun, sejatinya semua pasti kembali kepada Coach Shin Taeyong. Meski sebelumnya mungkin melakukan kesalahan, tapi Coach Shin pasti akan lebih maksimal lagi di laga-laga selanjutnya dan pastinya ialah yang paling tahu apa aja kebutuhan tim. Mau itu siapapun yang bakal bergabung, semuanya tentu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh tim kepelatihan dan PSSI. Tentu kini menarik dinantikan, siapa kira-kira nama berikutnya yang bakal merapat setelah Kevin Dykes?